Coba rekan-rekan bandingkan dengan orang-orang yang buka usaha, warung, toko, dan lain-lain. Mereka harus butuh uang, butuh toko, butuh penyuplai barang dan segala macam, dan belum tentu dalam waktu yang singkat 2 minggu sampai 1 bulan itu akan berhasil dan usahanya akan ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Semoga hari ini aktivitasnya jauh lebih baik hasilnya daripada hari kemarin. Oke, di video kali ini saya akan mengupas tuntas lagi tentang gagu dan gacor. Jadi di video kali ini saya akan merangkum beberapa cara atau trik langkah-langkah bagaimana cara untuk menggacorkan akun. Nah, di sini saya akan merangkum semua dan saya kemas menjadi simple agar rekan-rekan jauh lebih mudah untuk memahami sistem Gojek pada saat ini. Jadi langkah-langkah ini mudah dipahami dan mudah dilakukan, tergantung rekan-rekan mau melakukannya atau tidak. Dan rekan-rekan perlu diingat bahwa tujuan kita bekerja adalah mencari uang dan mendapatkan uang. Jadi apapun pekerjaannya, target akhirnya adalah uang. Jadi kita ngojek atau ngegokar sama. Target akhirnya adalah uang. Jadi buat rekan-rekan yang sampai saat ini masih menyutir-nyutir orderan atau melewatkan orderan, memilih-milih orderan, saran saya stop. Karena yang Anda cari adalah uang. Istri di rumah pun menunggu Anda pulang itu karena menunggu uang, bukan menunggu orderannya. Oke? Tanpa basa-basi langsung saja kita mulai. Namun sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa kita seruput dulu kopi susunya, biar kita semakin cerdas. Segar. Oke, bagaimana caranya dan langkah-langkahnya? Langsung saja kita mulai. Langkah yang pertama adalah rekan-rekan siapkan perangkat yang memadai. Jadi pastikan handphone rekan-rekan itu memadai dan siap. Jadi handphone harus dalam kondisi betul-betul siap, sehat walafiat, jadi tanpa kendala. Oke, yang kedua adalah pemilihan paket internet yang tepat. Jadi rekan-rekan harus paham di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, jadi rekan-rekan di daerah kalian itu apa yang terbaik, apa paketan apa yang paling baik dan paling lancar. Itu yang harus rekan-rekan pilih. Jangan memilih yang asal-asalan. Yang ketiga adalah ke teknis ya. Auto bid. Jadi setiap rekan-rekan on bid itu harus auto bid, supaya jika rekan-rekan dalam kondisi menunggu orderan atau ngantuk, kalau gagu itu biasanya pasti males nengokin handphone, biasanya ditinggal. Jadi rekan-rekan harus auto bid supaya setiap ada orderan masuk langsung nyangkut. Oke. Yang keempat adalah jam mulai on bid. Nah, jam mulai on bid ini sangat berpengaruh. Jadi rekan-rekan harus konsisten, jangan berubah-ubah. Contoh, seandainya rekan-rekan mulai on bidnya itu jam 6, maka setiap hari rekan-rekan mulai jam 6. Jangan berubah-ubah dan harus konsisten. 5. Off bid 4 jam sekali selama 30 menit. Jadi rekan-rekan ketika on bid itu mau off bidnya itu 4 jam sekali. Jadi setelah on bid 4 jam, mau off 30 menit. Oke. Jadi setiap 4 jam sekali itu off bid selama 30 menit. Yang keenam adalah jangan sortir, lewatkan atau cancel orderan. Jadi setiap orderan yang masuk ke akun rekan-rekan itu wajib diselesaikan. Haram hukumnya untuk dilewatkan, di cancel atau dibatalkan. Kecuali memang customer yang membatalkan dengan berbagai macam alasan. Itu memang udah musibah ya. Jadi jika customer atau orderan fiktif itu anggaplah musibah.
dan itu wajar terjadi. Yang ketujuh adalah jam kerja minimal 8 jam, maksimal 12 jam. Jadi untuk rekan-rekan yang memang jamnya minim atau ada pekerjaan lain, usahakan minimal 8 jam kerja dengan waktu yang tidak acak-acakan, jadi konsisten. Jadi minimal 8 jam, maksimal 12 jam. Jangan lebih dari 12 jam, karena akibatnya akan overtime. Kalau di bawah 4 jam, maka dianggap kurang. Jadi standarnya 8 jam minimal. Jadi kalau di bawah 8 jam, tidak memenuhi syarat. Yang ke-8 adalah penyelesaian orderan yang sempurna. Nah, jadi semakin baik performa atau nilai akhirnya penyelesaian orderan rekan-rekan, maka akun rekan-rekan akan semakin baik kondisi dan situasinya. Jadi kegacorannya itu dipengaruhi oleh penyelesaian orderan. Dan usahakan 100% jumlah atau performa akun rekan-rekan. Yang ke-9 itu adalah mobile. Mobile itu adalah pindah-pindah tempat, jadi nggak monoton. Jadi buat rekan-rekan yang selama ini on-beat-nya masih di satu tempat, atau cuma di base camp aja, atau cuma di rumah saja, mulai hari ini coba lakukan mobile, pindah-pindah tempat. Berapa lama sih waktu yang tepat atau efektif untuk mobile? Jadi satu titik minimal 30 menit sampai 1 jam. Kalau nggak dapat orderan, pindah ke titik baru, sama 30 menit minimal sampai 1 jam. Dan minimal 5 titik. 5 titik mobile. Lebih banyak, lebih bagus. Yang ke-10 adalah jangan balik lagi ke titik yang sebelumnya dapat orderan. Nah, ini biasanya sering sekali dilakukan dan banyak sekali dilakukan oleh para rekan-rekan driver, baik yang gacor maupun yang gagu. Kalau yang gagu itu biasanya malas untuk nunggu orderan di tempat yang lain. Jadi setelah nganter balik lagi ke base camp atau ke tempat yang tadi dapat orderan. Kalau yang gacor, kepedean. Jadi sok-sokan atau sombong, mentang-mentang gacor, jadi merasa dimanapun orderan masuk. Karena sombong, karena ngerasa nyaman, jadi balik lagi ke titik sebelumnya, biasanya di base camp atau ke tongkrongan yang banyak orderan. Nah, ini mulai sekarang saran saya rekan-rekan jangan lakukan ini, karena akan mempengaruhi kualitas kerja akun rekan-rekan. Buang zona nyaman rekan-rekan demi kelangsungan dan kelancaran akun rekan masing-masing. Yang ke-11 adalah tunggu orderan di sekitar titik pengantaran minimal 30 menit. Jadi contoh, jika rekan-rekan dapat orderan dari titik A ngantar ke titik B, maka rekan-rekan jangan balik ke titik A, tunggu di sekitaran titik B. Minimal 30 menit sampai 1 jam. Jadi seperti itu. Jika di titik B rekan-rekan menunggu 30 sampai 1 jam tidak dapat, maka rekan-rekan jangan ke titik A. Rekan-rekan ke titik B, ke titik C. Jadi lakukan itu secara konsisten. Yang ke-12 adalah jangan pernah bawa ngalong akun. Jadi akun yang konsisten kerja dari pagi itu jangan pernah dibawa ngalong, karena akibatnya akan fatal. Kenapa? Overtime, pola kerja yang tidak bagus, dan konsisten kerja itu minim. Jadi dianggap jam kerjanya nggak konsisten, jadi acak-acakan. Akhirnya penilaiannya akan turun atau tidak bagus. Yang ke-13 adalah main solo. Nah, main solo ini artinya misah dari akun yang lain. Jadi jangan ngumpul dulu sama rekan-rekan yang lain, baik akun yang gacor maupun yang gagu. Apalagi akun rekan-rekan dalam kondisi gagu atau masih dalam terapi. Jadi upayakan rekan-rekan main solo sendiri. Minimal jarak 500 meter dari akun-akun yang lain. Yang ke-14 adalah hindari area yang sekiranya akun Anda banyak mengalami cancelan. Nah, jadi rekan-rekan pasti punya atau ada area-area yang di area tersebut rekan-rekan merasa bahwa di situ banyak sekali orderan yang dibatalkan atau yang tercancel. Nah, dalam masa terapi
ataupun gacor, maka rekan-rekan hindari. Khususnya untuk yang lagi masa terapi, hindari tempat-tempat itu. Karena rekan-rekan akan sangat sulit mendapatkan orderan di area tersebut. Karena quality service rekan-rekan itu sangat buruk di situ. Oke. Yang ke-15 adalah jangan main 2 akun. Jadi banyak rekan-rekan sekarang karena kondisi dan situasi karena butuh uang dan segala macam, jadi mengambil langkah main 2 akun berharap bahwa pendapatan akan jauh lebih banyak. Jadi jika tidak masuk akun A, maka akan masuk akun B. Jadi untuk rekan-rekan yang memang ingin akun Gojeknya, baik Goret maupun Gokar, mau gacor, maka saya menyarankan jangan main 2 akun. Fokus ke 1 akun. Terapi dengan cara yang sempurna, maka hasilnya akan jauh lebih baik daripada rekan-rekan main 2 akun. Yang ke-16 adalah minta bintang 5 dan komen bagus dari customer. Jadi rekan-rekan harus komunikatif yang bagus dengan customer dan minta bintang 5 dan komen yang bagus. Untuk apa? Meningkatkan penilaian dan kualitas kerja akun rekan-rekan. Jadi ada nilai plusnya jika komentar dan bintang 5 ini tertera pada akun rekan-rekan. Yang ke-17, sopan dan ramah dengan customer. Nah, ini sifatnya adalah kembali lagi kita di komunikasi. Jadi sikap dan kepribadian ini juga menentukan penilaian customer terhadap kita. Dan akhirnya endingnya ke akun kita. Jadi sikap dan kepribadian kita yang sopan dan ramah ini akan memberikan nilai yang positif untuk rekan-rekan dan ke akun rekan-rekan. 18. Rekan-rekan harus sabar selama proses menjalankan terapi. Jadi kesabaran ini juga jadi masalah atau jadi salah satu faktor kekurangan kebanyakan driver karena tidak sabar. Merasa saya tidak dapat orderan di sini, udahlah pulang saja, inilah, itulah. Nah, jadi rekan-rekan harus lebih meningkatkan kesabaran. Jadi kesabarannya ini harus lebih ditingkatkan. Yakin dengan segala usahanya bahwa akan membuahkan hasil yang sempurna. Yang 19, siap berkorban waktu dan bensin atau uang selama terapi. Jadi selama terapi ini rekan-rekan ya harus siap. Karena merintis, artinya tidak ada sesuatu hal yang merintis itu tidak berkorban. Atau tidak ada sesuatu hal yang merintis itu langsung jadi. Jadi butuh proses. Nah, proses ini rekan-rekan harus hargai. Dan memang setiap merintis itu memang harus berkorban. Minimal korban waktu. Yang paling penting adalah korban modal. Jadi memang harus bermodal. Jadi tidak ada usaha yang tanpa modal. Nah, artinya rekan-rekan hanya berkorban waktu dan modal yang tidak terlalu banyak. Tapi mohon maaf, jika memang tidak punya uang, iya gitu. Tapi coba rekan-rekan bayangkan dan pikirkan lagi. Rekan-rekan cukup modal motor dengan akun, rekan-rekan sudah punya peluang untuk sukses. Artinya dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Coba rekan-rekan bandingkan dengan orang-orang yang buka usaha, warung, toko, dan lain-lain. Mereka harus butuh uang, butuh toko, butuh penyuplai barang dan segala macam. Dan belum tentu dalam waktu yang singkat, 2 minggu sampai 1 bulan, itu akan berhasil dan usahanya akan ramai. Oke. Yang ke-20 adalah jalankan dengan konsisten selama 2 minggu. Jadi langkah-langkah ini tadi rekan-rekan harus jalankan, sabar, konsisten, komitmen selama 2 minggu. Jadi jika rekan-rekan memang betul-betul menerapkan langkah-langkah ini tadi selama 2 minggu konsisten, maka saya berani memastikan 95% rekan-rekan akan berhasil. Tapi dengan syarat rekan-rekan harus komitmen, konsisten, dan sabar. Jadi langkah-langkah ini dilakukan selama 2 minggu dengan konsisten. Jadi rekan-rekan bisa mengukur kinerja rekan-rekan sendiri, komitmen, konsisten atau tidak. Jadi jika rekan-rekan memang benar-benar komitmen dan konsisten, maka hasilnya akan sesuai dengan harapan. Tapi jika rekan-rekan banyak malas dan lain-lain atau cenderung tidak
aktif untuk melakukan langkah-langkah ini tadi, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang rekan-rekan lakukan. Jadi jika rekan-rekan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka rekan-rekan akan berhasil. Tapi jika dilakukannya tidak dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang rekan-rekan lakukan. Oke, seperti itulah rangkuman dan rangkaian langkah-langkah untuk menjadikan akun rekan-rekan gacor. Nah, tambahan lagi, jika rekan-rekan sudah melakukan ini dan rekan-rekan berhasil, maka rekan-rekan tetap harus melakukan langkah-langkah ini dengan secara konsisten juga untuk menjaga kestabilan dan kegacoran akun rekan-rekan. Jadi kita di sini bukan cuma sendiri, karena kita ribuan, persaingan kita ketat antara driver. Jadi lakukan yang terbaik untuk akun rekan-rekan, lakukan yang terbaik untuk pekerjaan rekan-rekan. Selama rekan-rekan melakukannya dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Oke, seperti itu saja rangkuman cara-cara yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsu Kagawa, salam satu aspal. Dan kita seruput lagi kopi susu.